Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pada kali ini saya akan menghadirkan sebuah video dari Gus Aziz Jazuli. Nah, ini terkait dengan intimidasi Mukibin Santri Demak kepada Ki Haji Syarif beserta putranya, saudara sekalian. Nah, ini disampaikan langsung oleh Haji Syarif yang memang dianggap menghina mungkin daripada kiai yang ada di santri di Demak itu, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak penjelasan Gus Aziz Jazuli. Beberapa hari yang lalu kita mendapatkan sebuah video yang menggambarkan bagaimana intimidasi dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab kepada Kiai Haji Syarifuddin Tegal dan juga kepada putranya ya. Siapa namanya itu? Aduh, saya nggak ingat. Kepada beliau dan kepada putra beliau. Karena ada sebuah video dari Kiai Haji Syarifuddin yang dipandang oleh mereka bahwa video tersebut merupakan video yang menghina kepada kiainya. Ya padahal kalau dilihat begitu ya, saya rasa itu bukanlah sebuah statement yang menghina, tetapi lebih kepada mengingatkan bahwasanya kita ini sebagai warga pribumi, sebagai bangsa Indonesia itu harus lebih bangga kepada leluhur-leluhur kita, leluhur-leluhur bangsa Indonesia. Nah, sehingga dengan adanya intimidasi tersebut baik itu kepada Kiai Syarifuddin serta kepada putranya, itu merupakan hal yang tidak menunjukkan akan adat ketimuran bagi bangsa Indonesia tentunya ya. Nah, langsung saja kita simak ya bagaimana upaya persekusi kepada putranya Kiai Haji Syarifuddin. Ya, silakan. Ini cari rumahnya Robert. Oh, Robert namanya, anak Mas dari Robert. Empu Sarip Tegal. Masih cari rumahnya Robert itu di mana? Sudahnya di rumah ataukah sudah pergi dari rumah? Masuk ke kampung-kampung itu ya. Oh, kilo lawang dia. Oh. Mendatangi rumahnya ya, padahal masalahnya itu sama bapaknya. Kenapa anaknya dibawa-bawa gitu. Tuh. Coba ngomong assalamualaikum gitu ya. Itu pakai baju banser bukan itu? Waduh. Nah itu ya. Kemudian berikutnya, ya itu ada sebuah orasi. Nggak tahu itu apakah beliau ini merupakan anak dari kiainya atau memang santri senior atau gimana, saya juga nggak paham. Tapi dari gayanya ya,
Itu kok persis gayanya seperti Rizik Syihab itu. Coba kita simak bareng-bareng ya. Lalu setelah itu kita putarkan statement yang disampaikan oleh Kiai Syarifuddin yang kemudian dijadikan sebagai satu sebab pemicu kemarahan dari salah satu pesantren yang ada di Kabupaten Demak. Ya, silakan. Ajaran Kiai kepada santri ini seakan-akan kau abaikan. Mohon maaf, jangan ajarkan kami anarkis, jangan ajarkan kami egois, jangan ajarkan kami mencaci maki. Kita santri lebih bisa dari kalian. Maaf. Apa rumah sana sing semak siap itu, saya sing semak tadi wong itu. Oh, membunuh. Saya tanya, siapa di depan? Siapa berjuang? Siapa cari dia saya ketemu? Mohon maaf. Tuh santri-santrinya itu masih bocil-bocil ya. Di umuran 15. Mohon maaf. Ya, kayak FPI ya, kayak FPI itu. Kowe ngerti hormati wong tuwa, sapa sing ngajari? Oh, nek gurumu wis dinyek, wong tuwamu ora bakal iso dihormati. Kita bisa mulia hidup di dunia karena menghormati orang tua, tapi tidak akan pernah masuk surga tanpa jasa seorang guru-guru kita. Kalau orang tua saja dihina, kita tidak terima, apalagi seorang guru itu dihina. Maka mohon maaf, sebelum dia datang untuk klarifikasi pada beliau, kita yang lebih berhak minta klarifikasinya. Siap? Nah itu, tuan-tuan pun, ayo, etika masih saja. Ya, santri ini tinggu, ya. Sing ora santri, masa santri sih apa-apa. Ya, tapi ingat, setelah 7 hari itu, kok memang belum ada gerakan. Siapa dia? Siap maju? Saya tidak hanya ingin mendengar jawaban kamu, tapi saya ingin buktikan nanti. Ojo ngomong-ngomong tok. Abang itu bolak-balik kondo, sing gak terima sapa kidul masjid. Bolak-balik abang ngomong-ngomong. Sak niki luar masjid. Kalau kita ngomong, iki halus-halus, Mas Dwi kalem, Mas Dwi kalem. Ojo balik-balik. Iki lawan, ya. Iki lawan. Kulo ngrasa iki harus wonten ora bakal abang diterima. Apa bakal terima? Jenengan santri-santri ini ngerti putrane dengan iki kok jenengan meneng wae. Bosok ini. Paham ya? Paham betul? Kayak FPI ya. Kayak FPI itu. Siap berjuang untuk Mas Dewi. Kalau mau yakin kalau jenengan pasti siap. Maka di sini tolong jaga kompak, jaga kondisivitas. Kayak FPI ya. Gayanya mah. Pada waktunya kalau sampai belum ada tindakan, jangan langsung ambil sikap dulu. Karena kita tahu aturan. Monggo kita nanti minta lagi. Bagaimana? Siapa lagi? Ingat, mohon jangan ajarkan ikan berenang, jangan ajarkan siang mengaum. Yang penting jangan ajarkan kami menggonggong, karena kami bukan anjing seperti dia. FPI ya, kayak FPI ya. Kalau orang isori, mau cerita. Nek seekor singa, orang mungkin iso cukup, terus apa betul? Maka dari itu, wes lagi sing sering empeten serimu, sing gak seneng empeten gak senengmu. Saya sudah bilang, andaikan Mas Dewi memaafkan tentang dirinya, si Syarif itu dengan baik hatinya seorang Mas Dewi, tapi kalian sebagai putra-putra Abah, sebagai santri-santri beliau, jangan pernah memaafkan. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Allah saja sudah pernah menyampaikan dalam hadis qudsi, siapa berani menyakiti wali-waliku sama halnya dia bermusuhan dengan aku. Itu kata Allah demi seorang yang dikasihinya. Kalau kamu mengasihi beliau Mas Dawi, cinta dengan beliau Mas Dawi, sebagai santrinya beliau Mas Dawi, mana buktinya? Biarkan beliau maafkan, biarkan beliau merelakan, tapi tidak untuk kita semua. Siap? Lalu mereka kemana? Ketika ada seorang Habib mengatakan bahwa kepalanya 70 kiai, 70 nih, kepalanya 70 kiai
itu lebih rendah daripada kakinya seorang Habib yang tukang mabok. Kemana? Giliran ke Habib mah ciut, giliran sesama orang Indonesia mah kereng. Ya, aneh itu, aneh. Makanya, aduh. Coba mari kita simak ya statement dari Kiai Haji Syarifuddin Tegal, di mana dari video tersebut yang kemudian menjadi sebab dari kemarahan mereka, gitu ya. Oke, mari kita simak secara langsung apa yang sebenarnya disampaikan oleh Kiai Syarifuddin sehingga mereka itu semuanya marah. Ya. Alhamdulillah. Yang jelas sedulur, siapapun kita berharap yang hari ini jelek ke depan menjadi lebih baik. Dengan terlibat untuk nyengkuyung leluhur kita para wali songo. Lek kula Ki Harun Estu. Ini saya ngomong dari hati yang paling dalam. Rekam, viralkan. Andai bulan depan, andai tahun depan. Tapi ini saya yakin mustahil. Tapi mana kalau terjadi? Kok ada manuskrip kemudian ditahqiq? Kok ada manuskrip kemudian ditahqiq? Karena kalau manuskrip tanpa ditahqiq betul sah. Gak bisa jadi marji, maksudnya gak bisa. Ketika ada manuskrip lalu ditahqiq dan di dalam tahqiqan itu menyatakan Ba'lawi Habib Zuriyah Nabi, saya Syarifuddin Tegal tidak akan pernah lagi menghormati Habib Ba'lawi sampai Dajjal turun 2 kali. Karena apa? Saya merasa lebih yakin dengan yang Allah dawuhkan. Anishkurli wali walidaik ilayyal masuk. Saya diperintah oleh Allah, satu bersyukur datang Allah. Yang kedua, bersyukur dengan leluhur saya sendiri. Dia ngopo mulia no kapung irung kue pesek kok. Dosa Pak, dosa sampean. Lebih memuliakan Habib sementara sampean menutup dan menghinakan leluhur sendiri. Dosa sampean apa mana wong Demak. Duwe Raden Fatah, duwe Sunan Kalijogo. Kok sampean mulia no Habib ketimbang leluhure dhewe. Dosa, termasuk Gus Baidowi bin Misbah rasa. Kalau Gus Baidowi masih lebih membela Habib ketimbang turun wali songo, saya Syarifuddin mengatakan Anda berdosa Gus. Anda berdosa Gus Baidowi. Puasa. Musuh gede sampean. Kula ngertos sinten simbah panjenengan kula. Silsilah nginjil jenengan kula ngertos. Yang jelas Gus Baidowi bukan Ba'lawi. Yai Misbah bukan Ba'lawi. Tapi pernyataannya Gus Baidowi mau lebih percaya dengan Habib atau percaya kepada Quran. Siapapun santri dari pondok Al-Hidayat Kerasa mendengar naras, tolong sampaikan kepada Gus Baidowi, jawab lewat video. Jawab lewat video. Kalau Gus Baidowi laki-laki, jawab lewat video atau ketemu dengan saya Syarifuddin Tegal. Saya kenal Gus Baidowi kenal saya. Begitu ya Gus. Ini mau Gus Nurul, jadi aku rawani kalau Gus Baidowi. Ini Gus, inget dua aku gak sampai nih loh Gus Nurul ini. Besar ya Sari pani porang labrak Gus Baidowi wani nih video. Saya ini wongnya lagi neng Lampung Rono kok, neng Jambi yuk keliling aku ngerti. Lampung kan, aku tahu Pak. Yang ahli apa itu namanya ngerekam itu kan Pak Dok. Wah. Walaupun Gus Baidowi adalah anak dari guru saya Mbah Yeni Misbah. Lanjut peran. Artinya gini ya. Lalu begini. Kalau kemudian panjenengan
Iya, ini benar. Gini, lalu kemudian ketika ditanya, loh, kalau panjenengan mau cinta kepada dzurriyyah, apa sampean tidak takut dengan beberapa hadis ini itu? Aku bilang saya tetap akan mencintai, menghormati dzurriyyah, tetapi yang non Habib, non Bahlawi. Masih banyak dzurriyyah selain Habib dan Bahlawi. Ini yang penting ini. Aku luwih kereng jarane Ki Harun kalau aku kudu luwih galak nek Nah, selanjutnya karena tadi sudah disampaikan oleh Kiai Musyafa, ini ke depan saya berharap daerah datang Gus Nurul menghadapi situasi apapun, terutama kita selamatkan yang non Bahlawi. Jangan sampai ada provokator dari pihak manapun yang kemudian kita itu cakar-cakaran teman-teman sampai mohon maaf terjadi saling melukai, ngeluarin darah antar sesama pribumi. Tolong hindari, terutama kepada Komandan Laskar Sabila siapa? Karabet. Ya, Karabet, tolong jaga apapun situasinya, tetap kita jaga kondusivitas, jangan sampai kita kelahi dengan sesama pribumi. Karena saat ini berdasarkan sinyal yang masuk ke saya bahwa saat ini para Habib, para Bahlawi delik umpetan, dia hanya ngeluarin duit, ngeluarin provokasi, yang suruh keluar sarang adalah para mukibib. Saya suka panggilnya Habib, bukan Habib, karena kalau Habib itu artinya orang yang dicintai atau mencintai, tapi kalau Habib adalah orang yang tergelincir. Berarti kalau mukibib itu kelompok orang yang mengikuti orang yang tergelincir. Mukibib. Poin yang terakhir untuk masalah Habib dan mukibib, untuk menjadi mukibib wajib tolol. Wajib. Oleh karena itu siapapun yang bernama kiai, siapapun yang bernama syekh, apapun kalian, kalau masih menjadi mukibib berarti Anda saat itu sedang tolol. Sedang tolol. Contohnya siapa? Was tolol. Mondok, kuliah, lama Al-Azhar itu. Al-Azhar tiba-tiba karena membela Habibnya menjadi mukibib mengatakan bahwa Tarim itu adalah suatu wilayah yang tidak diaspal karena Eman bin Barokai wali-wali orang hilang. Tak panik. Jadi itu teman-teman statement yang disampaikan oleh Kiai Syarifuddin Tegal ya. Sehingga hal ini kemudian memicu kemarahan dari beberapa orang, salah satu pesantren yang ada di Demak, yang kalau menurut saya ya salahnya dari mana? Toh beliau ini memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat itu lebih mencintai leluhurnya daripada leluhur orang lain dan menjadi orang yang cerdas. Sekarang kan sudah dibahas, sudah dikaji mengenai kenasabannya Bahlawi. Dan kesimpulannya adalah tidak bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga kalau memang ya tujuannya adalah untuk mencerdaskan masyarakat, mengedukasi masyarakat, memberikan pencerahan masyarakat, maka kiai-kiai pribumi itu harusnya sadar, mau belajar, mau membaca, mau mengkaji, mau menelusuri, harusnya seperti itu. Ya. Makanya di sini saya Abdul Aziz Jazuli atas nama pribadi memberikan dukungan kepada Kiai Syarifuddin Tegal untuk membela kebenaran. Meskipun ada upaya-upaya untuk persekusi, ada upaya-upaya intimidasi
dari kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Tegar, karena yang namanya perjuangan itu pasti akan ada perlawanan dari orang lain, dari kalangan orang-orang yang tidak menyukai kebenaran. Ya, jadi nggak perlu tadi masalahnya dengan Kiai Syarif, tapi malah mendatangi anaknya. Ini kalau dilihat ya, itu kok politiknya itu seperti politiknya Habib Alawi ya. Misal, ada seorang santrinya Habib, yang dia itu mengeluarkan sebuah statement yang katakanlah menyudutkan Habib atau membuat Habib itu tersinggung. Maka apa yang dilakukan? Santri-santrinya itu akan dikerahkan agar santri yang bersangkutan itu minta maaf. Padahal belum tentu dia salah. Oke, kalau misalkan gagal, nggak ngefek misalkan. Maka yang diperintahkan untuk merayu dirinya itu adalah teman akrabnya si santri itu. Oke, nggak ngefek. Maka yang diperintahkan untuk merayu santri tersebut agar santri tersebut minta maaf itu adalah keluarganya. Entah kakaknya, entah adiknya, atau ayahnya, atau ibunya. Ya. Kalau gagal ya sudah selesai. Berarti memang orang ini keras kepala, begitu kesimpulannya, sehingga santri tersebut itu akan di-framing sebagai seorang santri yang su'ul adab. Ya, sampai kapanpun santri tersebut adalah santri yang su'ul adab. Oleh karenanya ya saya ucapkan kepada Kiai Syarifuddin Tegal, ya mohon bersabar. Yang namanya perjuangan itu pasti ada hambatannya. Nah, dan saya dukung 100% Kiai Syarifuddin untuk selalu berada pada jalan yang benar, pada jalan kebenaran. Qulil haqqa walau kana murran, katakanlah yang hak itu hak meskipun kebenaran itu merupakan sebuah kepahitan. Ya. Dan saya mohon juga agar tidak ada intimidasi nih kepada orang-orang yang merasa mengintimidasi kepada Kiai Syarif atau mengintimidasi kepada putra beliau Mas Robert, ya. Yang tujuannya tadi sama seperti politiknya Habib, agar Kiai Syarif itu meminta maaf. Emang yang harus diminta maafin itu apa? Gitu loh. Ya itu saja mungkin barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.